السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab was Sunnah li nukhbatin minal ulama. Di kesempatan malam hari ini, di malam yang ketiga dari bulan Safar di tahun 1446 Hijriyah, kita masih melanjutkan pembahasan dari bab yang pertama di dalam kitab Az-Zakah terkait dengan muqaddimah yang terkait dengan masalah zakat. Pada pertemuan terakhir kita telah kita bahas masalah yang pertama tentang definisi zakat, masalah yang kedua tentang hukum zakat serta dalilnya, masalah yang ketiga tentang hukum seseorang yang mengingkari zakat atau membayar zakat. Serta kita bahas sebagian masalah yang keempat tentang hukum orang yang enggan membayar zakat karena kebakhilannya. Ya, bakhil, tidak mau mengeluarkan zakat, tapi dia masih meyakini kewajiban zakat. Adapun ya orang yang mengingkari kewajiban zakat, padahal dia sudah tahu kewajiban zakat tersebut, tapi dia juhud, ya ingkar, maka dia kufur, keluar dari Islam. Ya, adapun seseorang yang dia enggan membayar zakat karena kebakhilan yang ada pada dirinya, tapi dia meyakini zakat wajib, ya, bagian dari rukun Islam, maka dia adalah orang yang fasik. Tidak dikufurkan oleh para ulama, tapi dia orang yang fasik, pelaku dosa besar yang sangat besar. Dan telah kita bawakan hadis dalam masalah ini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya.
kita sampai pada perkataan penulis wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menjelaskan masalah yang keempat, ini orang yang mengingkari atau orang yang enggan membayar zakat karena kebakhilannya, adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka mempersaksikan bahwasannya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan mempersaksikan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, yakni mengikrarkan dua kalimat syahadat. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, mereka menunaikan salat, mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka melakukan hal-hal tersebut, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka mendirikan salat, ini salat wajib yang 5 waktu, mereka menunaikan zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka mereka telah memelihara darah-darah mereka dan harta-harta mereka, yakni tidak boleh diperangi lagi. Ketika seseorang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, sudah menegakkan salat, sudah menunaikan zakat, artinya dia seorang muslim, ya, maka tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya, tidak boleh untuk diambil hartanya dengan tanpa hak, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ya, seperti seseorang yang membunuh orang lain dengan tanpa hak, maka ada hak Islam di situ, itu qisas. Ya, atau seseorang yang dia sudah menikah kemudian dia berzina, maka ada hak di situ. Ya, ditumpahkan darahnya, dirajam sampai meninggal dunia. Atau hak Islam dalam harta seseorang seperti zakat, ya, bagi seorang muslim yang sudah sampai padanya kewajiban zakat. Wa hisabuhum 'ala Allah, sedangkan hisab, ya, perhitungan amalan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yani kalau seandainya ada seseorang yang dia mengucapkan dua kalimat syahadat sebatas di lisannya tapi hatinya kufur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menghukumi manusia sebatas zahir, sebatas apa yang dia tampakkan. Ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisannya, maka dia seorang muslim. Karena muamalah duniawiyah dibangun di atas apa yang tampak. Ya. Kalau seandainya seseorang dia menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya, menyembunyikan, ya, penyakit kemunafikan di dalam hatinya, maka dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada-dada manusia, ya, berupa, yakni penyakit kemunafikan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, keinginan-keinginan yang buruk di dalam hati manusia, itu, ya, tidak luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dijadikan hujjah oleh para ulama, ya, menunjukkan bahwasannya orang yang
menghalangi ya dirinya untuk menunaikan zakat atau enggan untuk membayar zakat, maka diperangi. Ya, ketika dia yakni enggan untuk menunaikan zakat, maka boleh untuk diperangi. Ya, kan Nabi yang mulia mengatakan, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Maka ketika ada suatu kaum ya yang mereka enggan menunaikan zakat, padahal mereka termasuk orang-orang yang wajib menunaikan zakat, maka boleh diperangi oleh waliul amr. Ya, oleh waliul amr. Wali qauli Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalil yang lain adalah athar dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dan athar ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Di mana Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan ya, ketika Abu Bakar memerangi ya kaum yang enggan membayar zakat sepeninggal ya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muncul sebagian manusia yang mereka enggan untuk membayar zakat mereka. Ya, padahal mereka adalah orang-orang yang wajib ya untuk menunaikan zakat. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Lau mana'uni 'anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum 'alaiha." Kalau seandainya mereka yakni enggan untuk menunaikan zakat berupa anak, ini enggak mau membayarkan anak yang pernah mereka tunaikan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku perangi mereka karena hal itu. Ya, kalau seandainya ada suatu kaum yang mereka enggan menunaikan zakat, padahal dahulu mereka pernah menunaikan zakat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan perangi mereka karena keengganan mereka untuk menunaikan zakat. Kata penulis, wal anaq al-untha min waladil ma'iz lam tastakmil sanatan. Anak itu artinya yakni anak ma'iz, anak kambing ya, perempuan. Itu namanya anak. Anak kambing perempuan yang usianya belum genap setahun. Itu namanya anak. Ya, bahasa kitanya anak ya. Ini anak apa? Anak kambing. Perempuan yang belum genap 1 tahun. Bahasa Arabnya apa? Anakun, pakai ain. Anakun. Yani Abu Bakar di sini mengucapkan kalimat ya, kalau seandainya mereka enggan untuk menunaikan zakat, meskipun yakni bayi kambing yang masih kecil yang harus mereka tunaikan, yang dahulu mereka pernah tunaikan di masa Rasulullah, kemudian sepeninggal Nabi mereka enggan membayarkan zakat tersebut, aku perangi mereka. Ya, karena tidak berubah syariat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ya, maka syariat Islam tetap berlaku. Ya, kewajiban membayar zakat bagi seseorang yang wajib untuk menunaikan zakat tetap berlaku. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ya, dan di antara hak waliul amr adalah memerangi orang-orang ya kaum muslimin yang mereka enggan untuk membayar zakat. Ya. Kata penulis, wa kana ma'ahu fi ra'yihi al-khulafa'u thalatha wa sairus sahabah. Ya, dan ternyata para khulafa yang ketiga yang lainnya, yakni Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, dan juga semua sahabat, mereka berpendapat sama dengan pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Yakni memerangi orang-orang yang enggan untuk menunaikan zakat pada masa itu. Fakana dzalika ijma'an minhum ala qitali mani'iz zakah. Maka ya, hal ini menunjukkan adanya ijma', adanya kesepakatan dari para sahabat ya tentang bolehnya memerangi orang yang enggan untuk membayar zakat. Ini ijma' para sahabat.
Ya. Wa mani'uha bukhlan yadkhulu tahta hadhihi nusus. Dan orang-orang yang enggan membayar zakat karena kebakhilannya masuk dalam nas-nas di atas. Ya, maka waliul amr punya hak ya, untuk memerangi kaum muslimin yang mereka enggan untuk membayar zakat, enggan menunaikan zakat, padahal mereka termasuk orang-orang yang wajib untuk membayar zakat. Ada hak ya waliul amr untuk memerangi mereka, dan ini ijma' para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an sebagaimana dilakukan oleh Al-Khalifah Ar-Rasyid Al-Awwal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Wallahu a'lam. Ya, tapi mereka muslim. Selama mereka masih meyakini kewajiban zakat, meskipun mereka enggan ya, dan mereka diperangi, mereka muslim. Ya, tapi diperangi karena apa? Karena ada hak harta di situ yang harus mereka keluarkan. Dan itu hak ya pemerintah kaum muslimin, hak waliul amr, bukan hak orang per orang atau golongan tertentu. Tapi yang memerangi mereka adalah orang yang punya wewenang dari kalangan pemerintah kaum muslimin. Allahu a'lam. Baik, naqra al-mas'alah al-khamisah fil amwal allati tajibu fiha zakah. Kita baca masalah yang kelima tentang harta-harta yang wajib untuk dizakati, yang ada kewajiban zakatnya di sana. Fadhal, iqra al-mas'alah al-khamisah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallifun hafizahumullah ta'ala, al-mas'alatu al-khamisatu fil amwal allati tajibu fiha az-zakat. تجب الزكاة في 5 أجناس من الأموال، وهي الأولى بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفذت أخراها عادت عليه أولها حتى يقضى بين الناس. الثانية النقدان، وهما الذهب والفضة، وكذلك ما يقوم مقامهما من العملات الورقية المتداولة اليوم، لقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت ردت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الثالثة عروض التجارة، وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة. طيب حسبه, cukup dulu. Jazakallahu khairan wa baraka fik. Iya, masalah yang kelima, fil amwalil lati tajibu fiha zakah, harta-harta yang ada kewajiban zakatnya. Ini harta-harta yang wajib untuk dizakati. Karena tidak setiap harta yang kita miliki ada zakatnya. Tapi ada jenis harta-harta tertentu yang ada kewajiban zakatnya. Dan ini yang harus difahami oleh setiap muslim. Ya, agar ketika dia termasuk ke dalam bagian dari ahli zakat, maka dia tunaikan zakat tersebut dari harta yang dia miliki.
Kata penulis, tajibu zakatu fi khamsati ajnasin minal amwal. Ada kewajiban zakat pada 5 jenis harta. Ya, ada kewajiban zakat pada 5 jenis harta. Wahia, yaitu sebagai berikut. Al-awwal, yang pertama adalah bahimatul an'am. Ini harta yang wajib dizakati. Yang pertama bahimatul an'am. Apa bahimatul an'am ini? Bahimatul an'am maksudnya adalah unta, sapi, dan kambing atau domba. Yaitu masuk bahimatul an'am. Imma unta, imma sapi, imma domba atau kambing. Ya. Ini diantara harta yang wajib untuk dizakati. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam dalam hadis Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi zakataha illa ja'at yaumal qiyamati a'zam ma kanat wa asmanahu. Tidaklah pemilik unta, pemilik sapi, pemilik kambing, ya, yang tidak menunaikan zakat hewan-hewan tersebut. Ada orang punya ternak, ya, unta. Ada orang punya ternak sapi. Ada orang punya ternak kambing. Kemudian dia tidak menunaikan zakatnya, maka hewan yang dia miliki di dunia akan datang di hari kiamat yang paling besar, ya, bentuknya besar, yang paling gemuk, ya. Apa yang dilakukan hewan tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tantahuhu biquruniha. Ya. Yang punya ternak itu akan diseruduk, ya. Dengan apa? Dengan tanduknya. Ya, kalau dia punya sapi, ya, maka diseruduk dengan tanduk sapinya. Ya. Wa tata'uhu bi adlafiha, kemudian diinjak dengan kakinya. Ya, Allah hadirkan, ya, hewan yang dulu dia miliki, ima unta, ya, ima sapi, ima kambing. Kalau dia punya semua, dikumpulkan semuanya itu. Ya. Kemudian seruduk dengan kepalanya, diinjak dengan kakinya. Kullama nafidat ukhraha adat alaihi ulaha. Ya, kalau dia punya 100, ya, sapi, 100 sapi itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian satu persatu, ya, apa namanya jamaah ini? Nyeruduk, itu bahasa baku apa bukan? Menanduk. Nah, ini hanya lebih baku menanduk, ya. Kalau nyeruduk hanya ya bahasa Indonesia juga, tapi lebih ini menanduk, ya. Ya, kalau seseorang dia punya 100 sapi, ya, maka dihadirkan 100 sapi tersebut, kemudian satu persatu, ya, diberikan kesempatan untuk menanduk yang punya sapi dan menginjak yang punya sapi. Terus satu persatu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya sapi yang pertama sampai sapi yang 100 yang dia miliki, ya, sudah menanduk dan sudah menginjak pemiliknya, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adat alaihi ulaha, maka balik lagi. Yang pertama terus, ya, seperti itu. Ya, diulang-ulang hatta yuqdha bainan nas, sampai selesai penghisaban manusia di padang mahsyar. Ini terjadi sebelum di neraka. Ya, tapi ketika manusia dihisab di hari kiamat nanti, ya, orang yang memiliki bahimatul an'am dan dia tidak tunaikan hartanya, maka hewan ternak yang dia miliki akan, ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah untuk mengadab pemiliknya di hari kiamat nanti.
Ya, kalau dia punya 100 hewan, ya, kalau dia punya 200, maka dihadirkan 200 hewan yang dia miliki. Kemudian ya dia tandung, dia injak satu persatu ya oleh hewan-hewan yang dia miliki. Dan itu terus ya berulang-ulang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai manusia selesai dari penghisaban amalan mereka. Ya, maka ini peringatan yang sangat keras ya bagi seseorang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala berupa binatang ternak, ya bahimatul an'am, maka jangan ya kita lupakan untuk menunaikan hak ya pada harta tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian jenis yang kedua, di antara jenis harta yang wajib untuk dizakati adalah an-naqdani, az-zahab wal fiddah, yakni mata uang, ya, emas dan perak. Wa kadzalika ma yaqumu maqamahuma minal umulatil waraqiyatil mutadawalah al-yaum. Ya, demikian pula yang masuk ke dalam jenis yang kedua, an-naqdan, semua jenis mata uang ya yang dipergunakan oleh manusia pada zaman sekarang. Ya, kalau kita punya di Indonesia pakai rupiah, ya rupiah, ini masuknya naqdan. Ya, kalau kita tinggal di satu negeri menggunakan dolar, ya dolar. Itu juga bagian dari harta yang wajib dizakati. Ya, maka jenis yang kedua di antara harta yang wajib dizakati adalah yakni uang atau mata uang yang kita miliki, yang kita gunakan sebagai wasilah untuk bertransaksi. Ya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menyimpan, yakni menimbun harta-harta mereka, baik berupa emas ataupun perak, dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni maknanya kata para ulama, tidak menunaikan ya hak harta tersebut yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya zakat harta. Orang yang memiliki zahab, fiddah, emas, perak atau mata uang, ya kemudian dia tidak menunaikan hak zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar gembira kepada mereka ya berupa azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara bentuk azab yang sangat pedih yang Allah berikan kepada orang yang tidak menunaikan zakat hartanya, ya, adalah apa yang Nabi sabdakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yuaddi minha haqqaha illa kana yaumal qiyamati suffihat lahu safaih min nar." Kata Nabi yang mulia, tidak ada ya seorang pemilik emas ataupun perak yang dia tidak menunaikan haknya di dunia, melainkan di hari kiamat emas dan perak tersebut ya akan dijadikan sebagai lempengan-lempengan, ya, dijadikan lempengan-lempengan dari api neraka. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, kemudian dipanaskan di dalam neraka jahannam. Fayukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu, kemudian ya emas dan perak yang dipanaskan dalam neraka jahanam tersebut ya disetrikakan, ya dibuat setrika, dijadikan ya untuk menyetrika
ya, jambuhu, yakni apa, pinggangnya disetrika, ya, pinggangnya, wajabinuhu, kemudian dahinya, wadhahruhu, kemudian punggungnya, ya, disetrika dengan emas dan perak yang dia tumpuk di dunia, yang dia tidak tunaikan zakatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullama barudat ruddat lahu. Ya, ketika lempengan-lempengan emas dan perak itu sudah dingin, maka dipanaskan lagi di neraka jahanam. Ya, kemudian disetrikakan lagi pada pinggangnya, pada punggungnya, pada dahinya, ya. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Pada satu hari yang mana ya kadarnya seperti 50.000 tahun di hari kiamat nanti. Ya, ketika manusia dihisab ya di hari kiamat, ya kemudian orang yang memiliki emas perak dia tidak tunaikan zakatnya, disetrika selama itu ya sampai Allah selesai dari menghisab amalan hamba-hambanya. Lihat jemaah, berat. Ya, konsekuensi jadi orang kaya itu apa? Berat. Ya, makanya mendingan jadi orang apa? Ya, orang kaya itu berat konsekuensinya. Ya, antum punya ternak, masya Allah, kalau apa nggak tunaikan zakatnya, maka ternaknya akan jadi wasilah untuk menghadap kita di hari kiamat. Ya, kalau kita punya emas, punya perak, nggak kita tunaikan zakatnya, maka emas dan perak akan jadi wasilah untuk menghadap kita di hari kiamat. Ya, sudah hisabnya berat. Ya, kemudian ditambah lagi, ya akan menjadi bumerang bagi kita di hari kiamat nanti. Ya, setelah antum yang mendengar hadis di sini, masih ada keinginan jadi orang kaya apa tidak? Ya. Setelah dengar hadis ini, masih ada keinginan jadi orang kaya apa tidak? Ya, jadi peternak besar, ya. Jadi pemilik apa emas perak, masih pengen? Iya. Iya. Jadi mau jadi orang kaya apa orang miskin? Mau jadi orang kaya yang tidak diazab. Ya. Jadi orang kaya yang selamat dunia dan akhirat. Ya. Tapi syaratnya apa jamaah? Tunaikan haknya. Enggak ada masalah jadi orang kaya. Ya, yang penting kita menunaikan haknya. Yang binasa adalah orang yang diberikan kelapangan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia lupa ada hak harta yang dia miliki. Ya, maka enggak ada masalah. Antum mau jadi orang kaya boleh. Yang penting orang kaya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi enggak ringan. Ya. Ya, sekarang kita enggak punya emas, enggak punya perak, mungkin kita insya Allah nanti bisa. Ya, pasti saya tunaikan zakatnya. Ya, coba kalau sudah punya, ya, emas sudah punya perak, ya. Ya, kita punya emas 1 kilo. Ya, emas 1 kilo. Ya. Berapa zakatnya jemaah? Berapa zakatnya? Ya, 2,5% dari 1 kilo kira-kira berapa gram? Hah? Ringan apa berat? Zakat 2,5% dari 1 kilo. 25 gram. Ringan apa berat? Ya kalau nggak punya ringan, ya nggak punya ini, ya jangankan 25 gram, hatta 25 ya kilogram, insya Allah ringan, karena kita nggak punya. Tapi kalau kita sudah punya, berat jamaah. Ya. Jangankan 25 gram, ngasih 1 gram, berat. Ya. Illa man rahimah rabbuh, kecuali seorang hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak ada masalah. Tidak ada masalah seorang muslim menjadi orang yang kaya, ya, tapi dia berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang dia miliki. Allahu a'lam. Kemudian jenis yang ketiga di antara jenis-jenis harta yang wajib untuk dizakati adalah urudut tijarah. Yani barang yang diperjualbelikan. Urudut tijarah. Ya, barang-barang yang diperjualbelikan.
yang diperdagangkan. Wa hiya kullu ma u'idda lil bai'i wasyira' li ajli ribhi, yaitu segala sesuatu yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan dalam rangka mencari keuntungan, ya, maka masuk dalam jenis urudut tijarah, ya, barang-barang perdagangan yang diperjualbelikan, dan itu ada zakatnya, ya, ada zakat yang wajib dikeluarkan dari apa yang kita perjualbelikan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-267. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari hasil usaha kamu yang baik-baik. Ya, infakkan dari hasil usaha ya kamu yang baik. Faqad dzakara 'amatu ahli ilmi anna al-murada bi hadhihi al-ayati zakatu 'urudit tijarah. Mayoritas para ulama menyebutkan bahwasanya yang dimaksudkan dengan ayat di atas adalah terkait dengan perintah zakat perniagaan. Ya, zakat yakni perniagaan. Zakat tijarah, ya, terkait dengan ini urudut tijarah, barang yang diperjualbelikan. Ya, maka di antara jenis harta yang wajib dizakati adalah harta yang diperjualbelikan, ya, barang-barang yang diperjualbelikan untuk mencari keuntungan, itu wajib untuk dizakati. Wallahu a'lam. Baik, silakan dibaca poin yang keempat dan poin yang kelima. Al-rabi'ah al-hubub was-thimar. Al-hubub hiya kullu habbin muddakhirin هي كل حب مدخر مقتات من كل حب مدخر مقتات من شعير وقمح وغيرهما. والثمار هي التمر والزبيب لقوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقيا بالنضح نصف العشر. الخامسة المعادن والركاز. المعادن هي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غير واضع مما له قيمة كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك. والركاز هو ما يوجد في الأرض من دفائن الجاهلية. ودليل وجوب الزكاة في المعادن والركاز عموم قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال الإمام القرطبي في تفسيره يعني النبات والمعادن والركاز، ولقوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، وأجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن. طيب حسب. Jazakallahu khairan wa baraka fi. Kemudian jenis harta yang keempat, para jamaah yang Allah muliakan, di antara harta-harta yang wajib dizakati adalah al-hubub wath-thimar, yakni biji-bijian dan buah-buahan, atau yang kita kenal dengan zakat pertanian. Ya, zakat pertanian. Al-hubub wath-thimar, yakni biji-bijian dan buah-buahan. Yang dimaksudkan dengan biji-bijian di sini, kata penulis, al-hubub hiya kullu habb
habbin muddakharin muqtatin min sya'irin wa qamhin wa ghairihima. Yang dimaksudkan dengan biji-bijian adalah setiap yakni biji-bijian yang bisa disimpan, muddakhar, ya, yang bisa disimpan, muqtat, yang dijadikan makanan pokok, ya, yang dijadikan makanan pokok, ya, seperti gandum, ya, masuk dalam apa masalah ini, padi, ya, atau beras, itu masuk ke dalam hubub yang wajib untuk dizakati, karena termasuk, ya, bahan makanan pokok dan sifatnya bisa disimpan, muddakhar, ya, bisa disimpan dalam waktu lama, ya. Sedangkan yang dimaksud dengan thimar, buah di sini adalah at-tamru waz-zabib, yakni kurma dan anggur, ya, zabib, anggur atau kismis. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah 267 yang telah kita baca tadi, wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan dari apa yang kami keluarkan untuk kamu dari perut bumi, ya, ini berupa tanaman, ya, yang ditanam oleh manusia kemudian menghasilkan, ya, buah, maka itu diantara perkara yang wajib untuk dizakati. Wa qaulihi ta'ala, dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-An'am ayat 141, wa atu haqqahu yauma hasadihi, dan berikanlah haknya, yakni zakatnya, berikanlah zakatnya pada waktu kalian memanen hasilnya, ya. Maka ada zakat pertanian yang diwajibkan di dalam Islam. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi yang mulia, fima saqatis sama'u wal uyunu aw kana athariyan al-usru, yakni tanaman-tanaman yang diairi dengan air hujan atau mata air, ya, atau menyerap air sendiri, tanaman-tanaman yang tidak diairi dengan pembiayaan, maka zakatnya adalah al-usr, 1/10. Ya, ketika panen, ya, maka dikeluarkan zakatnya sebesar 10%. Ini untuk tanaman-tanaman yang pengairannya tidak membutuhkan biaya. Wa fima suqiya bin nadhi nisful usri, sedangkan tanaman-tanaman yang pengairannya membutuhkan biaya, maka zakatnya sebesar 1/20 atau 5%, ya, dari hasil panen yang didapatkan. Maka ini termasuk, ya, dalil yang menjelaskan bahwasannya harta atau zakat pertanian termasuk ke dalam, ya, harta yang wajib untuk dizakati. Wallahu a'lam. Tadi kita baca satu poin lagi setelah azan untuk salat Isya. Silakan muadzin azan terlebih dahulu. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Para jamaah yang Allah muliakan, jenis yang kelima
Di antara jenis harta yang wajib dizakati adalah al-ma'adinu war-rikaz. Ini barang tambang. Barang tambang. Baik barang tambang yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perut bumi, ya, atau apa yang diletakkan oleh manusia dari harta-harta yang berharga, ya, yang ya kita kenal dengan nama harta karun. Itu namanya rikaz. Ya, harta karun. Harta dari peninggalan orang-orang dahulu ya kita temukan di perut bumi, itu namanya rikaz. Dan kalau nemu itu ada zakatnya. Ya, ada zakatnya. Kata penulis al-ma'adin, yang dimaksud dengan al-ma'adin hiya kullu ma kharaja minal ardi mimma yukhlaqu fiha. Ini segala sesuatu yang dikeluarkan dari perut bumi yang memang diciptakan di situ oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi wadi'in mimma lahu qimah. Ya, dengan tanpa campur tangan orang yang meletakkannya. Ya, tapi memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki qimah, memiliki ya nilai jual. Kadzahab, seperti emas, wal fiddah, perak, wan nuhas, tembaga, dan yang lainnya. Itu namanya ma'adin. Ya, itu namanya ma'adin. War rikaz, sedangkan rikaz huwa ma yujadu fil ardi min dafa'inil jahiliyah. Ini apa yang ditemukan di dalam perut bumi dari peninggalan orang-orang dahulu. Ya, berupa peninggalan ya orang-orang yang terdahulu. Ya, terkadang ada orang terdahulu yakni menyimpan hartanya di dalam tanah, kemudian sampai meninggal dia lupa untuk mengambilnya. Ya, kemudian ditemukan oleh orang-orang yang setelahnya. Atau sebagian ya kaum ya mereka tertimpa sesuatu, ya mungkin ya terkena musibah seperti tanah longsor, ya, atau banjir bandang, sehingga harta-harta mereka tertimbun di situ. Ya, maka itu namanya apa? Namanya rikaz. Namanya rikaz. Ya. Dan itu ada zakatnya. Kata penulis, wa dalilu wujubi zakati fil ma'adini war rikaz umumu qaulihi ta'ala. Adapun dalil yang menjelaskan kewajiban zakat barang tambang dan juga rikaz adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-267. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi." Wahai orang-orang yang beriman, ya infakkan dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan dari apa yang kami keluarkan untukmu dari bumi. Ya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala berkata ketika menafsirkan ayat di atas, ya, di dalam tafsir beliau Al-Jami' fi Ahkamil Quran yang kita kenal dengan tafsir Al-Qurtubi. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, maksud dari ayat di atas yakni an-nabat, berupa zakat pertanian, tumbuhan, wal ma'adin, zakat yakni barang tambang, war rikaz, dan juga harta karun, zakat rikaz. Ya. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fir rikazi al-khumus." Ya, di dalam harta rikaz, ini temuan rikaz, harta karun,
itu ada zakatnya sebanyak al-khumus, 1/5. Ya, 1/5 atau 20%. Ya, kalau antum nemu harta karun nilainya 1 miliar, zakatnya berapa? 200 juta. Ya, zakatnya 20%, 1/5. Jadi hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata penulis, wa ajma'atil ummatu ala wujubiz zakati fil ma'adin. Dan para ulama mereka berijma', bersepakat akan wajibnya mengeluarkan zakat barang tambang, ya, dengan kesepakatan para ulama. Ya, maka inilah 5 jenis harta yang wajib dizakati. Yang pertama bahimatul an'am, berupa ya unta, sapi dan kambing. Kemudian an-naqdan, ini mata uang, ya. Yang ketiga urudut tijarah, barang-barang yang memang dipersiapkan untuk diperdagangkan. Yang keempat al-hubub wa thimar, biji-bijian dan buah-buahan. Yang kelima adalah al-ma'adin war rikaz, barang tambang dan juga ya rikaz, ini harta karun. Ya. Adapun untuk rinciannya maka nanti akan dijelaskan satu persatu. Ya, terkait dengan zakat bahimatul an'am, zakat ya naqdan, zakat mata uang, zakat pertanian, ya, zakat yang lainnya, ya, maka akan dirincikan secara tafsil satu persatu di bab-bab yang setelah ini, insyaallah taala. Ya. Maka apa yang kita bahas ini masih muqaddimah, masih ya muqaddimah, pembukaan ya terkait dengan masail di dalam kitab zakah. Insyaallah kita bahas masalah yang ke-6 tentang hikmah disyariatkannya zakat di pertemuan yang akan datang. Wallahu alam. Kita cukupkan. Tidak ada pertanyaan dulu. Nanti pertanyaan kita berikan kalau kita sudah masuk rincian ya dari pembahasan tentang harta-harta yang wajib untuk kita zakati. Nanti ada rinciannya. Ditahan dulu pertanyaannya sampai masuk pada babnya insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.